Amin. Terima kasih Pak Kayan. Baik, Bu Ayu membacakan 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 24. Bu Ayu membacakan 1 Samuel 19 ayat 1 sampai 24. Pak Krul membacakan Matius 10 ayat 1 sampai 33. Pak Krul membacakan Matius 10 ayat 1 sampai 33. Dan Bu Lucy membacakan Matius 10 ayat 34 sampai 42. Lucy membacakan Matius 10 ayat 34 sampai 42. Silakan dimulai dari Bu Ayu. Baik, Kak Anissa. Baik, Bapak Ibu, mari kita membaca 1 Samuel pasal 19 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud, sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu. Maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan, dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka, sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya, dan Daud sedang main kecapi. Lalu Saul berikhtiar menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri, dan luputlah ia pada malam itu. Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pergi melarikan diri dan luputlah ia. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur. Ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Lalu Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi perempuan itu berkata, ia sakit. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari, supaya ia dibunuh. Lalu masuklah para suruhan itu ke dalam, dan tampaklah ada terafim di tempat tidur dengan sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala.
Berkatalah Saul kepada Mikal, "Mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput?" Tetapi jawab Mikal kepada Saul, "Ia berkata kepadaku, 'Biarkanlah aku pergi. Apa perlunya aku membunuh engkau?'" Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada dekat Nayot di Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, "Di mana Samuel dan Daud?" Jawab orang, "Ada di Nayot, dekat Rama." Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi. Hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Baik, saya lanjutkan pembacaan Matius 10 ayat 1 sampai 33. Yesus memanggil kedua belas muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama kedua belas rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman,
karena Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun ulangi, dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi, atau datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikian.
Terima kasih atas pembacaan firman Tuhannya, Bu Ayu, Pak Kromenik, dan Bu Ros. Renungan firman Tuhan pagi ini berjudul Burunan Mertua yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph Paulsen. Dipersilakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan selalu baru setiap hari. Bila kita menantikan Tuhan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang, dan sekalipun kamu jadi buronan mertua, hatimu tetap adem, saudara ya. Karena ada cinta di hatimu, ada belas kasih dari surga di hatimu, ada damai sejahtera. Siapa di sini yang pagi-pagi ini sudah jadi buronan mertua, saudara, berdoa sama Tuhan. Tuhan penuhi hatiku dengan cintamu, Tuhan. Supaya aku bisa mengasihi mertuaku, Tuhan. Siapa hari ini yang jadi buronan mertua, bilang sama mertuamu, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, aku tetap mengasihimu. Saudara, saya ngomong nggak basa-basi, saudara. Saya serius ya. Saya 2 kali jadi buronan mertua, saudara ya. Dulu tahun 2005 saya kabur ya. Setelah saya keluar dari penjara itu, ya karena ada konflik besar, saya kabur ya dari rumah. Anak istri saya bawa semua ya. Istri umur 5 tahun waktu itu. Nah, terus, wah 7 tahun ya, mah, nggak ketemu sama Maamu ya. Waduh, saudara itu benar-benar kita hamba Tuhan, tapi sampai begitu rupa ya. Jadi kita ngalamin jadi buronan mertua. Sekarang jadi buronan lagi, saudara ya. Kita kayak Eropa dari udah 7 tahun nih ya. 7 tahun nih. Anak 7 tahun lagi yang kedua ya. Ini kayak Yakub jadinya nih ya. 2 kali ya. 7 tahun kali 2 nih ya. Nggak ketemu sama mamahnya ya. Saya diburu sama mertua saya. Jadi besok mertua saya berangkat sama Bu Lianti sama Bu Marjuni, saudara ya. Supaya saya jangan diburu jadi buronan lagi. Tapi luar biasa Tuhan Yesus baik, saudara ya. Di dalam masa-masa kita bingung, aduh, kalau sudah ribut begini bisa nggak ya kita pulih ya? Sudah ribut begini gimana cara pulihnya? Tapi firman Tuhan, saudara ya, ada 2 firman Tuhan yang datang pada kami, saudara. Satu yang buat anak ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya, apa mah bilangnya mah? Tuhan, Tuhan besertaku, ya saudara ya. Jadi selama kita jauh dari orang tua ya, kita sedih, saudara ya. Kita sedih karena bukan karena keinginan kita, juga bukan karena keinginan mertua kita, sebenarnya kita hubungannya baik. Tetapi karena ada kesalahpahaman, ya, ada yang adu domba. Yang adu domba sekarang sudah meninggal, sudah tidak ada. ada dua orang ya, ini peran apa sengkuninya lah, 2 saudara ya. Dua-duanya sudah meninggal sekarang. Dan apa namanya, hubungan kami dengan mertua pun kita sekarang udah baik semua ya. Dan tiap hari kita selalu update informasi ya, dan luar biasa Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan yang pertama ya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Saudara, saya pernah juga diusir dari rumah, saudara ya, gara-gara saya disuruh utang sama ayah saya tidak mau, saudara. Ayah saya tersinggung, ya egonya besar ya waktu itu ya, dan memang lagi dalam kondisi pahit hidup kami waktu itu ya. Saya diusir, ya kami, saya 1 tahun ya tidak pulang rumah, saudara, 1 tahun tidak pulang rumah. Tapi walaupun diusir, satu bulan kemudian ya, saya tetap datang sama papi saya, bilang papi saya minta maaf. Tapi pokoknya apa yang terjadi saya minta maaf, saya bilang begitu ya, saudara ya. Saudara, apapun yang terjadi, saudara, kita apapun benar-benarnya kita sama orang tua, ya kita tetap harus respect, menghormati. Walaupun tidak usah kita turutin. Kalau itu salah, ya misalnya nih Anda mau jadi Kristen, ya Anda Islam mau jadi Kristen, orang tua mau ya kamu nggak usah turutin. Atau kayak saya dulu ya disuruh utang, saya nggak mau, saudara, ya diusir nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa, saudara. Jadi kalau kamu tahu itu salah, kamu jangan lakukan, tetapi kamu harus tetap respect sama orang tuamu, tetap menaruh hormat. Kalau kamu taruh hormat sama orang tuamu, kamu akan bahagia hidup. Orang-orang yang bisa menghormati orang tuanya, maka dia akan hidup. Ya, saudara ya. Saudara, pernah suatu ketika mami saya ada masalah dengan oma saya, saudara ya. Oh, papi saya dulu ya, papi saya punya masalah dengan oma saya dari papi. Jadi maminya papi, saudara ya. Saya sedih sekali ya. Kenapa? Jadi pokoknya nggak bisa rukun ini papi sama mamahnya ya. Ini saya datang sama si oma nih ya. Saya sojak. Kalau orang Cina itu
Orang Tionghoa itu kita sujud 12 kali sama orang tua, saudara ya. Nah, karena papi saya enggak pernah sujud sama oma, jadi saya bilang, saya sedih sekali ya, saya sekolah kepikiran ya, ngeliat papi gitu ya, karena kepahitan ya, papi itu hidupnya kepahitan dulu. Maka saya datang ke oma, saya sujud 12 kali sama oma, saudara ya. Jadi mungkin salah satu-satunya cucunya oma yang dari papi ini yang sujud 12 kali cuma saya, saudara. Terus, saudara singkat cerita, akhirnya papi sama oma bisa di hari akhirnya sebelum meninggal, bisa rukun, saudara ya, bisa baik ya, saudara ya. Aduh, saudara bersyukur, saudara. Kedua, ya ketika suatu ketika ada masalah, papi dengan momen, Evan Wahman. Papi dengan mami dengan omas dari mami ya, dari mama dari mami. Ada kesalahpahaman, selalu ada, saudara ya. Namanya anak beranak itu ya, kayak selalu ada masalah, selalu ada salah paham. Tapi salah benar, jangan kamu pikir, saudara. Hidupmu itu jangan mikir salah benar. Pokoknya itu orang tua, kamu harus hormat, harus baik, harus selalu tunjukkan respekmu. Tidak harus kamu turutin, tapi kamu bilang, aku tidak nurut, tapi aku respect, aku tetap mengasihi. Ya, saya bilang sama oma nu marah sekali sama mami ya. Saya bilang, oma maafkan mami, mami salah. Ya maaf, kita tidak tahu masalahnya apa, kenapa mami bisa seperti itu. Saya sujud lagi 12 kali sama oma yang dari mami. Saudara, orang yang mengasihi orang tuanya, saudara ya, yang hormat pada orang tuanya, ya, hidupnya akan mujur, ya, akan beruntung di tanah yang kuberikan kepadamu, kata Tuhan Yesus, kata Yehova ya kepada orang Israel, dan diulangi kembali dalam perjanjian baru, hormatilah orang tuamu, supaya kamu beruntung mujur, saudara. Bukan masalah salah benar. Kadang-kadang kalian ya, kita ini loh, jangan kali kadang-kadang saya juga, otaknya kepalanya cuma benar salah, pokoknya aku benar, dia salah, atau saya salah, dia benar, udah. Jangan, saudara. Bukan masalah benar atau salah. Seringkali kita harus tutup mata dengan benar salah. Yang penting aku hormat sama orang tua, tapi itu tidak baik, saya tidak lakukan kemauannya dia, tapi saya tetap hormat. Bukan masalah saya yang benar, dia yang salah. Nggak urusan, saudara, bukan masalah yang pokoknya kita yang jadi anak, kita yang lebih muda, kita yang harus menaruh hormat terlebih dahulu kepada orang tua kita, apapun, saudara, apapun alasannya. Saya kan juga saya diusir dari rumah sama papi saya. Tapi saya tetap menunjukkan respect saya, hormat saya sama papi saya. Ayat yang pertama, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, mengabaikan aku, menolak kita, saudara, atau bahkan mengkhianati kita di akhir zaman nanti ini, di akhir zaman ini, ya mungkin sekitar 10 tahun lagi, ya antikris akan menyatakan dirinya. Dan Anda ya hati-hati, karena musuh dari musuhmu adalah seisi rumahmu, loh, saudara. Kita nggak tahu, saudara, siapa lawan dan siapa kawan. Dan saat itu, ya, kamu akan sakit hati karena justru orang yang kamu kasih itu dia akan mengkhianatimu, yang akan menyerahkanmu kepada para penguasa. Kalau sekarang saja kamu tidak bisa sayang sama orang tuamu, tidak bisa respect, menaruh hormat dan melupakan, mengampuni, apalagi nanti, saudara, keras sekali. Dan kalau kamu tidak mengampuni, maka jatahmu bukan di surga. Ya, itu loh masalahnya. Jadi selama ini ibadahmu sia-sia. Karena orang tua harus kamu hormati. Kamu harus respect. Kedua, saudara, ayat yang rema dalam hidup kami ya. Tuhan akan mendamaikan kita dengan musuh-musuh kita. Orang-orang yang dikasih Tuhan itu akan diperdamaikan dengan musuhnya. Jadi waktu kami kelas ya sama keluarga Ana ya, saya sedih sekali, saudara ya. Saya bingung, saya hamba Tuhan, saya memberi contoh yang tidak baik. Ya, dan kemudian gimana anak-anak saya, ya. Saya sangat percaya, dari kecil saya sangat percaya kalau saya hormat sama orang tua, itu kan mendatangkan kemujuran. Makanya saya selalu beruntung, saudara, hidupnya ya. Dari kecil itu saya hormat sama papi mami saya, sama oma saya. Saya selalu hormat, saudara ya. Makanya saya selalu beruntung. Mau salah benar, saya selalu menempatkan diri, pokoknya saya yang di bawah, orang tua yang di atas yang diutamakan. Nah, jadi waktu kami pisah itu kita bingung. Tetapi itu tadi, kalau kita mengasihi Tuhan, kamu jangan takut, dengan siapapun kamu akan diperdamaikan. Apalagi dengan orang tuamu, apalagi dengan mertuamu. Yang penting,
kamu harus hidup ya punya belas kasih dari surga. Makanya rajin-rajinlah berdiakonia dan selalu Anda harus punya reservoir, cadangan pengampunan yang luar biasa. Pengampunan itu seluas samudera, saudara ya. Kamu lihat samudera yang luas, ya, dan palung yang dalam. Apapun yang masuk ke dalamnya bersih, saudara. Bahkan limbah nuklir aja bisa bersih. Limbah apapun masuk ke sana itu bersih. Hati kita yang penuh pengampunan dan belas kasih itu seperti samudera yang luas. Apapun masuk ke dalamnya bersih, saudara. Kecuali hatimu hanya seluas kubangan, apalagi seluas jamban di WC, masuk satu plung kuning-kuning bablas, saudara. Umat, seberapa luas hatimu? Perluas hatimu itu dengan belas kasih, pengampunan, diakonia, saudara. Maka kamu bisa ya dengan keluargamu, kamu bisa tetap menaruh respek, hormat, ya. Orang tuamu terutama, saudara, kamu harus hormat apapun yang terjadi. Anda yang sekarang sedang merawat orang tua, jangan mengeluh mulutmu, saudara, hati-hati. Untung kakak saya dulu ngomong sama saya, cerita ya, saya bilang hati-hati kok Sani, ya, saya bilang ya itu nanti, hati-hati kok nanti, mami sebentar lagi mau meninggal. Wah, kakak saya langsung kaget sadar, saudara ya, cepet-cepet dilayani apapun, wah seneng, saudara. Terus beberapa bulan yang lalu kakak saya nelpon saya, ini aku dapat mimpi mami pakai pakaian pesta yang indah sama tuai, pakai pakaian pesta indah, ya bahagia. Artinya disejarkan tuai kakaknya mami itu orang kaya, saudara. Kalau kita kan orang dulu kan kita miskin ya. Jadi disejarkan dengan kakaknya mami yang kaya itu udah meninggal. Artinya dalam kelimpahan gitu ya. Ya, terus saya bilang karena kamu puas berbakti kepada mami. Ya, kamu puas, jadi kamu bisa melihatnya sesuatu yang indah di mami itu. Saudara, jangan berbakti sama orang tua kalau orang tua sudah meninggal, percuma. Kamu mau sembah sujud sampai kepalamu dibuntur-bunturkan ke lantai, percuma, saudara. Berbaktilah waktu orang tuamu masih hidup, ya, mertuamu masih hidup, orang tuamu masih hidup. Sayangilah mereka. Jangan berbakti. Kenapa mertua? Iya, karena itu kan orang tua dari istrimu, orang tua dari ayahmu. Jangan dimusuhi. Oh, tapi dia musuhi saya kayak biar. Itu kan urusannya dia. Yang penting kamu jangan ikut musuhin. Kamu tetap tunjukkan cinta kasih, belas kasih, dan pengampunan pada orang tua. Itu kan orang tua. Nenek daripada anak-anakmu. Ya, kamu nanti akan selalu beruntung, saudara. Jangan berbakti kalau sudah mati. Percuma. Sudah mati itu bukan urusannya kita. Kita hanya bisa mengenang kebaikannya. Iya, kalau kamu mengenang kebaikannya, ini kepahitan juga. Kalau kamu bisa berdamai dengan orang tuamu, kalau kamu bisa aku tetap mengasihi, kamu nanti ya hidupnya menang, saudara. Satu, kamu tidak akan memperlakukan orang lain seperti orang tuamu atau mertuamu memperlakukanmu. Tapi kedua, kamu akan selalu beruntung. Selalu beruntung. Ya, sayangilah orang tuamu, rawat sekuat tenaga yang kamu bisa, saudara. Lebih penting daripada kamu ngasih kolektor bayar perpuluhan ke gereja. Ngerawat orang tua itu lebih penting daripada kamu memberikan perpuluhan ke gereja. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak merawat keluarganya lebih buruk daripada orang yang murtad. Kamu tidak bayar perpuluhan, kamu tidak akan dibilang orang murtad, saudara. Nggak akan. Tapi kalau kamu tidak merawat orang tuamu, kamu akan dibilang orang murtad, saudara ya. Ingat-ingat, ya. Hormati orang tuamu, jangan bilang benar salah. Sayangi orang tuamu, saudara. Kalau kamu bisa merawat sampai akhir hayatnya, rawat, saudara, sekuat tenaga. Kamu akan beruntung. Ya, kedua, kalaupun orang tua mertuamu itu membenci kamu, tetap lepaskan pengampunan. Ya, lepaskan pengampunan. Nanti kamu akan bahagia, kamu akan damai hidupmu. Anak-anakmu semua akan belajar dari kamu, saudara. Bagaimana kamu memperlakukan orang tuamu, anak-anakmu akan memperlakukan kamu sama persis, saudara. Kamu jadikan orang tuamu kayak seonggokan sampah,
Anak-anakmu akan anggap kamu ini sampah tua, bejat, tua, laknat, keparat, saudara. Tapi kalau kamu sayang orang tuamu sampai akhir hayatnya, anak-anakmu akan rawat kamu sampai akhir hayatnya. Ya, ingat-ingat itu. Tuhan Yesus memberkati.